Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3147 sampai bab 3148. Saat Ye Chong dan Dong Feng sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara datang dari toko pangsit di sebelah mereka. Dong Feng segera menjadi waspada. Apa yang terjadi? Ye Chong juga berbalik untuk melihat ke dalam toko pangsit dan mengerutkan kening. Namun, kecuali tidak ada lagi gerakan, dan semuanya menjadi sunyi. Tidak apa-apa, Ye Chong berkata, jangan khawatir tentang dia. Kemudian, Ye Chong dan Dong Feng menjelaskan semuanya. Kamu harus bersembunyi di kegelapan dan aku akan berada di tempat terbuka. Dengan cara ini segalanya akan lebih mudah ditangani, kata Ye Chong. Dong Feng mengangguk, oke. Itu dia, hehe. Aku akan melihatmu menjemput gadis-gadis dari belakang. Ye Chong terdiam. Dong Feng tersenyum, lalu melambai ke Ye Chong dan menghilang ke dalam hutan. Ye Chong kembali ke depan toko pangsit. Ketika dia berjalan kembali, dia melihat Bi Guok yang duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia tidak bergerak sama sekali. Bagaimana kabarnya? Bi Guok yang bertanya. Sepertinya Bi Guok yang tidak membaca berita di grup, artinya Bi Guok yang pergi melakukan hal lain. Memikirkan suara yang dia dengar tadi, Ye Chong merasakan firasat buruk di hatinya. Di mana bosnya? Ye Chong bertanya. Bi Guok yang tampak tenang dan mendorong kacamatanya. Aku baru saja lupa memberitahunya bahwa aku juga tidak makan daun bawang cincang, dan dia menambahkan daun bawang cincang. Jadi, Ye Chong bertanya. Jadi, Bi Guok yang tidak menjawab. Lalu dia berdiri dan berkata, ayo pergi ke desa Lingxie dan bertanya pada nenek Jinhua. Ye Chong berdiri dan berkata, kamu belum memberiku uang, kan? Bi Guok yang menyeringai, tidak perlu memberikannya, ayo pergi. Ye Chong samar-samar menebaknya dan menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya bos hanya mengatakan, dan dia mungkin telah dibunuh oleh Bi Guok yang. Ye Chong tidak banyak bicara dan mengikuti Bi Guok yang ke arah timur. Desa Lingxie terletak di sebelah timur kota kecil, kurang dari 3 kilometer jauhnya. Kedua orang itu berjalan kurang dari 2 jam dan sampai di pintu masuk desa. Ada jalan batu kumuh di pintu masuk desa, dan sungai kotor di kejauhan. Ada pecahan batu di pintu masuk desa, dengan tulisan, Desa Ular Roh, tertulis samar-samar di atasnya. Kakak Bi, kecepatanmu sangat cepat. Aku hampir tidak bisa mengejarnya, kata nomor 6. Hehe. Aku sampai di sini sebelum kalian, kata nomor 2 sambil tersenyum dan ekspresi bangga memakai kacamata hitam. Ye Chong sudah menduga bahwa keterampilan pria gemuk sialan ini pasti mirip dengan King Gong. Nomor 7 berkata, sejak kita tiba di desa Roh Ular, kita masih harus menyusahkan kakak Bi dan saudara-saudaraku untuk maju dan ngobrol dengan nenek bunga emas ini. Tampaknya orang-orang ini tidak berencana untuk muncul belum. Bi Guok yang tidak peduli dan mengikuti Ye Chong ke desa. Desa itu sepi, bahkan tidak ada satu orang pun di sana. Berjalan di sepanjang jalan setapak, halaman di kedua sisi ditumbuhi rumput dan rumah-rumah ditinggalkan dan tidak populer. Tidak ada satupun hewan ternak di desa tersebut, dan desa tersebut tampak seperti desa yang ditinggalkan. Apakah nenek Jinhua benar-benar tinggal di sini? Nomor 6 bertanya di grup sambil mengirimkan emoji tanda tanya. Bi Guok yang tersenyum, pasti ada di sana, saya sudah bisa merasakan bau orang yang hidup di sini. Katanya dan menjilat bibirnya. Ye Chong terdiam. Jika dia tidak optimis, nenek bunga emas juga akan menderita. Kedua orang itu berjalan menyusuri jalan setapak. Di tengah jalan, mereka menemukan seseorang di halaman. Seharusnya di sini, kata Bi Guok yang. Ye Chong menoleh dan menemukan 2 orang di halaman depan. Halamannya dikelilingi pagar kayu yang tingginya kurang dari 0,5 meter.
Melalui pagar itu Anda bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Di antara mereka ada seorang wanita tua, mengenakan syal merah dan jaket katun bermotif bunga, berbaring di kursi goyang dengan seekor kucing putih besar di tangannya. Di samping wanita tua itu, ada seorang pria berdiri di sana dengan rambut pirang acak-acakan dan pisau dapur besar di tangannya. Ketika Ye Chong dan Bi Guoqiang masuk, mereka menemukan bahwa pria ini buta, dan kedua matanya telah dihilangkan. Terima kasih kakak ketiga, ibu mertuaku Jin Hua tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun terima kasih seumur hidupnya. Tapi hari ini, jika kamu meminjamkan pisau dapurmu, aku pasti akan membalasmu dengan sangat banyak. Wanita tua berbaju merah jilbab berkata dengan suara tua. Benar saja, wanita tua ini adalah nenek Jin Hua. Haha, pemikiran yang sangat indah. Orang tuaku yang buta tidak dapat melihat. Sekarang aku hanya punya pisau dapur ini untuk menemaniku. Kamu ingin pergi? Sungguh pemikiran yang indah, kata lelaki tua berambut emas yang dikenal sebagai kakak Xie. Sudah kubilang, aku tidak memintanya. Aku meminjamnya. Selama aku menggunakan pisau dapurmu untuk memukul lidah Zui, aku akan mengembalikan pisau dapur itu kepadamu, kata nenek Jin Hua. Orang tua dengan rambut emas berkata, bah, itu tidak mungkin. Jika kamu tidak meminjamnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata nenek Jin Hua. Pria tua berambut emas itu mencibir, kamu sendiri tidak layak mengatakan ini kepadaku. Nenek Jin Hua bahkan tidak menjawab, dia menyeret tangannya dan kucing putih di tangannya segera melompat keluar. Di tangan nenek Jin Hua, kucing putih ini berperilaku seperti anak kucing yang jinak, namun begitu dilepaskan, ia berubah menjadi binatang buas. Kulihat kucing putih itu membuka mulutnya yang besar, dan di dalamnya ada dua baris taring tajam yang menggigit lelaki tua berambut emas itu. Meski lelaki tua berambut emas tidak bisa melihat matanya, telinganya sangat berguna. Ketika mendengar kucing putih berlari ke arahnya, lelaki tua berambut emas itu mengayunkan pisau dapurnya dan menebas ke arah kucing putih itu. Kucing putih itu nampaknya sangat takut dengan pisau dapur. Ia memutar tubuhnya ke udara dan dengan cepat menghindari serangan pisau dapur tersebut. Pria tua berambut emas itu tertawa, haha, nenek Jin Hua, tipuan kecilmu tidak akan menyakitiku sama sekali. Sekarang aku pergi. Kamu harus menjamu tamu baru. Sepertinya pria tua berambut emas telah memperhatikan keberadaan Ye Chong dan Bi Guoqiang, dan mendorong mereka keluar untuk menarik perhatian nenek Jin Hua. Sambil berkata begitu, lelaki tua berambut emas itu melompat mundur dan menghilang ke dalam hutan. Nomor 2, ikuti anjing Golden Retriever tua ini. Bi Guoqiang memposting pesan di grup. Mengerti? Berikan padaku. Jawab nomor 2 di grup sambil mengirimkan emotikon memberi hormat. Nenek Jin Hua jelas mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berambut emas itu, dan berkata dengan dingin, siapa yang datang menemui nona tua saya? Muncullah. Ye Chong dan Bi Guoqiang langsung keluar. Kucing putih itu tergeletak di tanah, memperlihatkan giginya yang tajam, dan menggeram pelan pada Ye Chong dan dua lainnya. Siapa kalian berdua? Nenek Jin Hua bertanya. Baru saat itulah Ye Chong melihat bagian depan nenek Jin Hua. Wajahnya penuh kerutan, mulutnya tertekan, dan matanya sangat keruh. Apakah kamu nenek Jin Hua? Ye Chong bertanya. Hah? Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu lakukan di sini? Nenek Jin Hua bertanya. Ye Chong bertanya, kami di sini untuk mengajukan pertanyaan. Apakah kamu kenal Chang Hui? Chang Hui? Nenek Jin Hua menyipitkan matanya. Tentu saja aku kenal penyihir kecil itu. Dia bahkan mencuri seekor anjing dariku, kata nenek Jin Hua. Di mana dia? Bi Guoqiang bertanya. Nenek Jin Hua tiba-tiba tertawa, dan kerutan di wajahnya semakin banyak. Haha, ternyata kamu sedang mencari penyihir kecil ini. Di mana dia? Bi Guoqiang bertanya lagi.
tapi Nenek Jinhua mengambil waktu dan mengeong pada kucing itu. Kucing putih itu mengambil 2 langkah, melompat ke pangkuan Nenek Jinhua, dan kembali ke dirinya yang jinak. Nenek Jinhua perlahan mengelus kepala kucing putih itu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa niat membunuh muncul di wajah Bi Guoqiang. Haha, jika kamu ingin tahu di mana penyihir kecil ini berada, kamu harus membantuku terlebih dahulu, kata Nenek Jinhua. Suara Bi Guoqiang menjadi semakin dingin. Beranikah kamu memberikan syarat untuk kami? Apakah kamu menginginkan pisau dapur itu? Ye Chong bertanya. Nenek Jinhua tersenyum dan berkata, ya, itu pisau dapur. Ambil kembali untukku dan aku akan memberitahumu di mana penyihir kecil itu berada. Bi Guoqiang jelas telah memikirkan hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan nomor 2 ikuti Golden Retriever, Pak Tua. Namun, Bi Guoqiang jelas ingin mencoba cara lain. Dia mengambil langkah lebih dekat ke Nenek Jinhua, aura pembunuh memancar dari tubuhnya. Saya menyarankan Anda untuk berbicara dengan cepat. Tampaknya Bi Guoqiang sedang bersiap menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Nenek Jinhua mendengus dingin. Hah? Apa menurutmu Nenek Jinhua mudah diajak main-main? Sudah kubilang, jika kamu tidak membawa pisau dapur ke hadapanku hari ini, kamu tidak akan pernah mendapat kabar, kucing. Putih di pelukannya, dia juga memamerkan giginya pada Bi Guoqiang. Meskipun dia tidak mengetahui metode Bi Guoqiang, Ye Chong merasa ini tidak pantas. Oke, itu dia, ayo ambilkan pisau dapur untukmu, kata Ye Chong. Melihat Ye Chong setuju, Bi Guoqiang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi dia harus mengikuti Ye Chong dan mundur. Adikku, apa yang kamu janjikan padanya? Saya telah mempelajari serangkaian metode penyiksaan. Saya akan memberinya beberapa metode dan melihat apakah dia mengatakan sesuatu, kata Bi Guoqiang. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya pikir wanita tua ini bukan orang biasa. Anda mungkin tidak dapat mengetahuinya jika Anda menanyakan pertanyaannya. Akan lebih sulit lagi jika Anda secara tidak sengaja membunuhnya. Mengapa kita tidak pergi ambil pisau dapur? Lalu Ye Chong, dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya dalam kelompok, bagaimana kabarmu, pria gendut? Apakah lelaki tua berambut emas itu masih di sana? Iya, jangan khawatir, tidak ada yang bisa lepas dari jejakku, kata nomor 2. Diikuti oleh ekspresi pria bangga. Pada tanggal 5 dan 6, kamu di sini untuk menonton Nenek Jinhua. Pada tanggal 7, ayo kita cari lelaki tua berambut emas itu. Bi Guoqiang memberi perintah. Oke, kata nomor 6. Tentu, kata nomor 7. Setuju, kata Dongfeng nomor 5. 3 orang merespons dalam kelompok. Sekarang, Bi Guoqiang telah menjadi bos bagi semua orang. Nomor 2 memposting lokasi di grup, Ye Chong, Bi Guoqiang, dan diam-diam nomor 7 mengikuti lokasi dan bergegas ke arah nomor 2. Ketika Ye Chong dan Bi Guoqiang tiba, nomor 2 sedang menunggu di balik pohon besar di hutan kecil. Setelah melihat Ye Chong dan Bi Guoqiang, nomor 2 melambaikan tangannya dengan gembira. Pria gendut sialan, kamu muncul, Ye Chong berkata dengan marah. Pria gendut itu terkekeh. Kakak nomor 1, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamulah yang mengirimiku amplop merah untuk menemuiku. Jadi mengapa kamu masih menyimpan dendam? Untukmu? Di mana kamu? Ye Chong bertanya. Pria gendut itu menunjuk ke sebuah pohon tidak jauh dari situ. Ye Chong dan Bi Guoqiang melihat ke arah jari pria gendut itu dan menemukan sebuah rumah pohon di atasnya. Monster tua berambut emas itu ada di dalam, kata pria gemuk itu. Saat dia sedang berbicara, dia melihat bayangan hitam terbang keluar dari rumah pohon, lalu tiba-tiba jatuh ke tanah, meninggalkan awan debu di tanah. Itu adalah lelaki tua berambut emas, memegang pisau dapur besi dingin di tangannya. Keluar dan bergabunglah denganku, teriak lelaki tua berambut emas itu.
Pria gendut itu mengangkat bahu ke arah Ye Chong dan Bi Guoqiang. Saya tidak bisa menahannya. Orang buta ini memiliki telinga yang bagus dan telah menemukan saya sejak lama. Tetapi dia tidak dapat menyingkirkan saya. Ye Chong memiringkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu tidak masalah, lalu keluar. Bi Guoqiang dan Fatih mengikuti. Mereka bertiga berjalan mendekati lelaki tua berambut emas itu. Orang tua, pinjamkan aku pisau dapurmu. Aku pasti akan mengembalikannya kepadamu setelah kamu menggunakannya, kata Bi Guoqiang langsung pada intinya. Orang tua berambut emas itu tertawa keras dan berkata, hahaha, kalian diutus oleh Nenek Jinhua kan? Jika kamu menginginkan pisau dapurku, tidak mungkin. Orang tua, saya menyarankan kamu untuk meminjamkannya dengan patuh. Dia adalah seorang pembunuh. Jangan membuat keributan sampai-sampai kamu kehilangan nyawamu. Lelaki gendut itu berkata dengan riang kepada lelaki tua berambut emas itu. Pria tua berambut emas itu berkata, berhenti bicara omong kosong, kalian semua masuk neraka hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia berkedip, memegang pisau dapur di tangannya, dan melihat ke arah pria gemuk itu. Dasar pria gendut, kamu mengikutiku. Kamu memiliki hati yang paling jahat. Aku akan memotongmu terlebih dahulu, teriak lelaki tua berambut emas itu. Lelaki tua berambut emas itu juga sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berada di samping lelaki gendut itu, lalu dia menebas lelaki gendut itu dengan pisau dapur. Ada kilatan cahaya dingin, itu memang pisau dapur yang bagus. Kemanapun melewatinya, bahkan udara pun terbelah dua. Pria gendut itu lebih cepat, dia hanya perlu menghindar dan melarikan diri dari jarak lebih dari 10 meter. Pisau dapurnya meleset dan menghantam batu di sebelah pria gendut itu, membelah batu itu menjadi dua seperti memotong tahu. Pria gendut itu menghela nafas lega. Sial, aku hampir saja dibacok sampai mati. Orang tua, kamu tidak bisa mencariku begitu saja. Mereka berdualah yang memintaku untuk melacakmu. Jika kamu ingin melihat bagi saya, Anda harus mencari. Di tengah jalan, dia dengan cepat menahannya dan diam-diam melirik Bi Guoqiang dan Ye Chong. Bi Guoqiang tidak peduli. Dia menyeringai dan mencibir, orang tua ini cukup kuat. Hehe, menyenangkan untuk dibunuh. Serahkan padaku. Dengan itu, dia bergegas maju dengan langkah cepat. Kemudian, Bi Guoqiang dan lelaki tua berambut emas itu melakukan segalanya. Kekuatan lelaki tua berambut emas ini jauh lebih kuat daripada beberapa orang yang ditemui Ye Chong dan yang lainnya sebelumnya. Namun, Bi Guoqiang dan lelaki tua berambut emas itu bertarung bola-balik tanpa tertinggal sama sekali. Juga setelah memperoleh keterampilan dan budidaya tambahan, kekuatan Bi Guoqiang jelas lebih kuat dari Ye Chong dan lainnya. Hei, apa kabar? Kakak Bi cukup kuat kan? Pria gendut itu menghampiri dan berkata pada Ye Chong sambil tersenyum. Ye Chong memutar matanya ke arah pria gendut itu. Hehe, karena kakak Bi sudah mengikuti banyak misi, dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan lebih kuat dari kita. Ini kakak tertua kita, kata Fatih. Setelah mendengarkan kata-kata pria gendut itu, Ye Chong berpikir serius. Apa maksudmu? Semakin banyak tugas yang kamu lakukan, semakin kuat kekuatanmu. Pria gendut itu mengangguk. Tentu saja. Apakah ini cara untuk meningkatkan kekuatanmu? Ye Chong berpikir, semakin kuat kekuatan yang terkumpul di sini, semakin tinggi tingkat kultivasi di dunia nyata. Bersambung.